bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan berdoa dulu. Disiapkan berdoa ator. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baiklah ya. Sebelum itu dilihat dulu di bawah-bawahnya ada sampah atau enggak. Seragamnya sudah rapi atau belum? Sudah semua ya, saya rasa ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Masuk semua, bagus. Baiklah, hari ini kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan tes ulasan. Maka hari ini kita akan menyusun teks ulasan. Nah, sebelum itu sedikit dulu. Kalau Bunia bilang tepuk tunggal, tepuk 1 kali, tepuk ganda, tepuk 2 kali. Ingat, kalau tunggal atau ganda saja maka kalian diam, konsentrasi ya. Oke, langsung dimulai ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal. Ya, untuk apa sih kita belajar teks ulasan mulai dari kemarin, mulai dari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan. Kalian pernah mengkritik karya seseorang atau enggak? Atau apa yang dipakai seseorang? Atau apa yang dipunyai seseorang? Atau apa yang telah dibuat seseorang? Nah itu bagaimana kalian mengkritiknya atau mengulasnya atau mengapresiasinya? Apa hanya dengan kata-kata kekurangannya saja? Sebelum kalian menyusun teks ulasan, Bunia punya tes awal atau pretest yang harus kalian kerjakan melalui aplikasi Quizizz. Baiklah, dimulai ya. Silakan kalian kerjakan satu soal 1 menit, waktunya 10 menit ya. Dari 9.35 sampai 9.45. Oke, itu. Gak masalah, karena masih tes awal, nanti kalian bisa memperbaiki ketika tes akhir. Kemarin kalian sudah punya tugaskan untuk melihat film kesukaan. Nah, kira-kira film apa yang kalian lihat? Bagaimana ceritanya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Sejuta sayang untuknya. Oh, sejuta sayang untuknya. Bagaimana? Kira-kira sedikit ceritanya tentang apa? Itu tuh ceritanya tuh perempuan yang ditinggalkan oleh ibunya, dia tinggal sama ayahnya sebatang kara, dan dia itu ingin sekolah tinggi, dia itu ingin bekerja, tetapi ayahnya tuh menyuruh dia sekolah tinggi dengan pekerjaannya itu hanya aktor figuran saja. Oh, seperti itu. Berarti perjuangan ya. Pengen sekolah tinggi walaupun ayahnya itu hanya aktor figuran saja. Nah, kira-kira menurutmu nak, kelebihannya film itu apa yang paling menonjol? Kelebihannya tuh kita tuh bisa tahu perjuangan seorang orang tua itu bagaimana. Jadi kita tuh nggak jadian cuma minta-minta aja gitu loh. Berarti lebih ke pesan moralnya ya, bagus di film itu. Kalau kekurangannya? Itu apa namanya, kurang jernih buat videonya, terus alurnya tuh agak sedikit unik. Ada sedikit saya jelaskan. Jadi ada wabah zombie yang ada di Korea Selatan. Dalam wabah zombie itu telah menyebar dalam sebuah gembong kereta sehingga dapat menginfeksi orang-orang yang ada di sana. Nah, dengan adanya wabah zombie tersebut, muncullah seorang ayah dan anak untuk saling membantu dan saling bekerja sama agar wabah zombie itu tidak menyebar kemana-mana. Dan tidak hanya itu, di dalam film Teruntuk-Busan ini juga mengisahkan kepedulian terhadap istrinya terhadap film zombie. Kebetulan nih istrinya kan lagi hamil, jadi si suami ini wajib menjaga istrinya agar tidak itu tadi wabah zombie. Jadi menurut saya kelebihan dalam film ini tidak hanya ketakutan atau
kejam atau gimana, tapi di sini kita dapat belajar bahwa kepedulian itu penting. Jadi kita tidak boleh mengetempatkan ego kita, tapi juga kita harus saling peduli antara satu sama lain. Nah, jangan juga di sini tuh ada kekurangan, namun saya melihat sangat sedikit kekurangan. Mungkin Jika semua masalah itu kalian akan membuat sinopsis dari film tersebut. Nah, ini ada dua ya, Bunia bakal bagikan dua. Yang satu tadi Keluarga Cemara 2 dan yang kedua Kukira Kau. Baik, gue film yang pertamanya itu The Best. Dan boleh kasih film yang kedua ini kita ganti aja sih dulu. Dan selama nonton itu sampai habis itu seluruh penonton Menyusun tes ulasan. Yang pertama mencatat identitas film, kemudian yang paling penting lagi menelaah kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang terakhir merumuskan kesimpulan kesan-kesan setelah menonton film. Habis ini kalian akan berkelompok sesuai nama-nama bunga ya. Kelompok ini kalian mau nama bunga mana? Lavender. Sinopsis film yang kalian tonton ya, karena dari sinopsis itu nanti akan dipilih yang terbaik untuk dijadikan tes ulasan, baik itu secara tertulis seperti ini maupun secara video di TikTok. Ya, bagikan satu lembar kerja saja. Jadi di lembar kelompok ini kalian akan membuat tes ulasan sesuai dengan sinopsis. Mengerti? Baik, punya bagikan dulu. Yang tertulis hari ini harus selesai dan dikumpulkan seperti itu ya. Yang melalui aplikasi TikTok kita ketemu di pertemuan selanjutnya, kemudian dipresentasikan. Setelah kita mengerjakan ini tadi, kira-kira apa saja yang kita pelajari hari ini? Menulis atau menyusun teks ulasan film. Akan mengisi jurnal refleksi ini melalui Google Form ya. Selanjutnya dilanjut mempresentasikan hasil video dan teks ulasan kalian ya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap menjadi anak yang terbaik. Gak usah terlalu banyak main HP ya. Belajar yang rajin agar menjadi anak yang hebat. Sekian dari Bunia hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baiklah. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, dipimpin berdoa dulu. Silakan Bapak Surya dipimpin berdoa. sebelum memulai kegiatan acara hari ini, maka baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan Allah Subhanahu. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk, Jesse sekretarisnya? Tidak ada. Oh iya, masuk semua. Baik. Kemarin kalian sudah menyusun tes ulasan film secara tertulis ya. Kemarin kalian sudah membuat video TikTok? Sudah. Bagaimana mengalami kesulitan? Banyak. Iya, kesulitannya. Tapi sudah bisa di ini ya, sudah bisa. Berarti hari ini sudah siap present? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lavender. Saya Armelina Satu Senata, absen 8. Saya Nikita Gunakari, absen 27.
Saya Muhammad Rosida Utama, absen 26. Saya Jessica Piani Putri Zauri, absen 14. Di sini kami akan mempresentasikan teks ulasan kami, yaitu Sewu Dino. Film ini disutradarai oleh Timo Stempel, produsernya adalah Manut Punjabi, tanggal rilisnya Indonesia 19 April 2023. Nah, film ini bercerita tentang seorang gadis desa yang kesulitan ekonomi mencari kerja di luar Purworejo dengan bayaran yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dibacakan teksnya. Berdiri ya. Identitas film judulnya yaitu Sewu Dino, sutradara Timo Stempel, produser Manut Punjabi, produksi oleh MD Pictures, negara Indonesia, durasinya 2 jam 1 menit. Silakan yang ingin bertanya. Ya, dimulai dari Dimulai dari kelompok Bunga Tim. Matahari ya. Berdiri. Nama dan nomor. Saya Rusia Musmirajib, absen 18, mau bertanya. Kelebihan dari filmnya apa? Langsung jawab. Kelebihan dari filmnya yaitu alur pada film ini juga dinilai sangat rapi. Narasinya dari kisah Sewu Dino ini diadaptasi dengan baik. Pemainnya juga sangat keren. Terima kasih. Kenalkan saya Rara Kurenesa dari kelompok Bunga Sweet William, dan teman saya akan mempresentasikan lembar kerja kegiatan kelompok. Kirana Iwa Putih sebagai penyaji materi 1, Muhammad Atar Firmansyah sebagai penyaji materi 2, Raffi Ataya Hafiz sebagai penyaji materi 3. Akan ditampilkan videonya terlebih dahulu. Horor, zombie-zombian, ataupun aksi. Nah, mari kita bahas film Train to Busan. Train to Busan ini disutradarai oleh Yoon Sang Ho dan dipermainkan oleh Gong Yoo, Young Mi, Ma Dong Seok, Kim Soo An, Kim Eo Sung, dan masih banyak lainnya. Film Train to Busan ini rilis pada tanggal 13 Mei 2016. Train to Busan adalah film buatan Korea Selatan yang mengangkat cerita tentang penyebaran zombie dan perjuangan seorang ayah. Mengisahkan perjuangan seorang ayah untuk melindungi anak dan istrinya dari serangan zombie. Keduanya menggunakan alat seadanya untuk melawan. Saya Cinta Erika Sandila, absen 12 dari kelompok Peoni. Izin bertanya, mengapa ayah dari Kim Sung An memilih keluar dari gerbang kereta saat terkena gigitan zombie? Karena waktu itu ayahnya Suan waktu itu kan sudah terkena virus zombie. Jadi ayahnya terpaksa untuk keluar karena biar tidak menginfeksi anaknya tersebut. Jadi terpaksa mengorbankan diri. Baiklah, karena sudah maju semua, sudah bagus-bagus semua ya, sudah buat video TikToknya sudah bagus semua. Walaupun ada sedikit mungkin koreksi backsoundnya terlalu keras atau belum ada backsoundnya sesuai dengan videonya, tapi nggak masalah, semua sudah bagus, semua sudah berusaha, strukturnya juga sudah lengkap seperti itu. Berarti kalian sudah bisa membuat atau menyusun teks ulasan film. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, karena kemarin kalian sudah tes awal, maka ada tes akhir atau pretest lewat kuisis lagi. Apakah nilai kalian lebih baik atau tetap atau malah turun? Kalau lebih baik berarti oke, pembelajarannya sudah berhasil. Kalau masih belum KKM berarti kalian harus ready. Nah, sebelum ini kalian kan ini tugasnya kelompok, kemudian mau ada tugas individu. Tugasnya sudah share Bunia, sudah di share di WA ya sama Bunia ya. Nah itu kalian kerjakan di rumah. Oke? Nah, minggu depan pertemuan selanjutnya kita sudah ganti materi. Kalau hari ini sudah selesai tes ulasan, maka pertemuan selanjutnya tes persuasi ya. Nah, besok kalian tugasnya adalah membawa contoh teks persuasi ya, pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum itu kalian juga harus mengerjakan refleksi pembelajaran. Sudah saya kirim juga di Google Form jika kalian
Mungkin sudah cukup ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sudah belajar apa? Teks ulasan. Menyusun teks ulasan. Iya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.